Perkenalkan, nama saya Anissa Puspa dari Prodi Teknologi Veteriner. Nomor induk mahasiswa 20 dari 4573 Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf dan juga otot. Sebelum masuk ke materi sistem saraf dan juga otot, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengenal tentang bagian-bagian dari sel saraf dan juga otot. Yang pertama, dari sel saraf. Sel saraf ada bagian yang bernama dendrit. Dendrit berbentuk seperti akar pada tumbuhan. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan bagian dari rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian badan sel atau tubuh sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf. Nah, di dalam badan sel terdapat nukleus. Nukleus berfungsi untuk menyimpan energi untuk menjalankan fungsi dari sel saraf itu sendiri. Kemudian ada bagian yang bernama akson. Akson merupakan perpanjangan dari badan sel. Akson bisa kita ibaratkan seperti kabel listrik. Nah, kabel listrik tentunya mempunyai pembungkus. Akson mempunyai pembungkus juga, namanya sulcus myelin. Sulcus myelin berbentuk seperti segmen-segmen dan berlekuk-lekuk. Di setiap segmennya terdapat celah. Nah, di celah segmen itu kita sebut dengan nodus rentgen. Nodus rentgen berfungsi sebagai mempercepat dan menghindari bocornya impuls atau saraf untuk diteruskan ke terminal sinap. Nah, terminal sinap itu sendiri berada di ujung sel saraf. Kemudian sel saraf juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari eksternal atau dari lingkungan sekitarnya untuk diterima oleh indera tubuh manusia, kemudian dibawa menuju ke otak untuk diterjemahkan. Kemudian yang kedua ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari otak yang telah diterjemahkan rangsangannya itu, kemudian diolah untuk menjadi efektor yang berupa tanggapan dari tubuh manusia. Kemudian yang ketiga ada sel saraf konektor. Sel saraf konektor berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik dan juga neuron motorik. Tiba saatnya kita di bagian otot. Otot juga mempunyai bagian-bagian yang sama seperti sel saraf. Di bagian otot mempunyai bagian yang bernama tendon, kemudian fascia, kemudian myofibril, myofilamen, sarkolema, dan juga sarkoplasma. Yang pertama ada tendon. Tendon berfungsi untuk menghubungkan antara otot dan juga tulang. Kemudian yang kedua ada fascia. Fascia merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan juga areola yang berfungsi untuk menghubungkan atau membungkus atau menghimpun otot menjadi satu. Kemudian yang ketiga ada sarkolema. Sarkolema berfungsi untuk pelindung otot. Kemudian yang keempat ada myofibril. Myofibril berbentuk seperti serat-serat. Kemudian myofilamen berbentuk seperti benang-benang. Kemudian yang terakhir ada sarkoplasma. Sarkoplasma merupakan cairan yang di dalamnya terdapat myofibril dan juga myofilamen berada. Seperti halnya pada sel saraf, otot juga mempunyai jenis-jenis. Jenis-jenis otot ada otot polos, ada otot muri, dan juga otot jantung. Yang pertama, otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Otot polos berbentuk seperti gelodong, kemudian nukleusnya berada di tengah. Otot polos bisa kita temukan di sistem pencernaan. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Otot lurik bekerja secara sadar, kemudian berbentuk memanjang, silindris memanjang, kemudian nukleusnya berada di tepi-tepi. Kemudian bisa kita temukan di sekitar kerangka. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar, kemudian berbentuk seperti silindris, kemudian nukleusnya juga berada di tengah. Setelah belajar tentang bagian-bagian dari sel saraf dan juga otot dan juga jenis-jenis dari keduanya, kita akan belajar tentang bagaimana cara kerja atau mekanisme dari sistem saraf dan juga otot melalui video berikut ini. Neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ke interneuron di sistem saraf pusat. Dari sana, neuron motorik mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot tangan, sehingga otot berkontraksi, sehingga refleks menarik tangan.
proses transmisi saraf yang mendasari tindakan yang terjadi pada neuron di seluruh tubuh. Neuron mengirimkan informasi ini melalui perubahan potensial listrik dari membran oleh pergerakan ion melintasi membran. Gradien elektrokimia yang mengatur pergerakan ion-ion ini menghasilkan impuls listrik. Potensial sel saraf sedang beristirahat ketika sel saraf belum mendapat rangsangan panas. Pada saat istirahat, sel saraf terbentuk muatan neuron di luar membran adalah positif dan di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini adalah disebut polarisasi. Gradien elektrokimia dibentuk dan dipelihara oleh enzim aktivase natrium kalium. Ketika diberi rangsangan, saluran ion natrium terbuka dan ion natrium mengalir ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan potensial listrik di seberang membran yang disebut depolarisasi. Potensial depolarisasi bergerak menuju dendrit dari atas badan sel. Beberapa potensi listrik akan bergabung di bukit akson dalam proses yang disebut penyajian terakhir. Jika depolarisasi sudah cukup besar, potensi ase impuls listrik akan mempertahankan amplitudenya dan memperkuat ase untuk menuruni sepanjang akson. Potensi ase berjalan menuruni akson ketika depolarisasi area membran menyebabkan saluran ion natrium yang berdekatan terbuka. Masuknya ion natrium menyebabkan depolarisasi membran di sepanjang membran. Setelah penundaan singkat, saluran ion kalium terbuka dan ion kalium mengalir keluar. Repolarisasi membran terjadi. Agar neuron aktif kembali, potensial membran membutuhkan waktu untuk istirahat agar kembali stabil. Enzim aktivase natrium kalium digunakan untuk memindahkan natrium dan ion kalium terhadap gradien konsentrasinya kembali seperti semula. Karena potensial ase menuruni akson, ion hanya menyebar pada jarak pendek, memungkinkan sinyal bergerak cepat. Pada terminal akson, impuls listrik pindah ke sel lain pada koneksi seluler yang disebut sinapsis. Pada ruang antar neuron, presinapsis dan postsinapsis disebut celah sinapsis. Neuron sinapsis mengandung molekul sinyal dan disebut neurotransmitter yang dikemas di dalam vesikula. Jika impuls lelah sampai di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya, ion Ca2+ melebur dengan membran prasinapsis. Ketika potensi ASI mencapai ujung neuron, neurotransmitter dilepaskan oleh eksositosis dari neuron ke celah sinapsis. Neurotransmitter berikatan dengan sel yang berdekatan di situs reseptor yang terhubung ke saluran ion. Salurannya terbuka, memungkinkan untuk memindahkan ion-ion ke dalam sel efektor yang mengubah potensial membrannya sehingga mentransmisikan sinyal dari neuron ke sel efektor. Akibatnya, impuls bergerak sangat cepat menuruni akson dan bergerak dari sel melintasi sinapsis. Tahap pertama diawali dengan adanya Cl12 yang masuk di bagian aktin, sehingga Cl12 berikatan dengan teloponin di bagian aktin, maka tempat pengikatan kepala miosin terbuka. Tahap kedua, ATP berikatan kepala miosin. Tahap ketiga, ketika ATP berikatan dengan kepala miosin, maka akan terjadi hidrolisis ATP. ATP akan diubah menjadi ADP plus fosfat sehingga terjadi peningkatan aktivasi energi ketika ADP plus fosfat menempel di bagian kepala miosin. Maka terjadi tahap keempat, yaitu kepala miosin akan menempel pada aktin sehingga terjadi proses kontraksi. Tahap yang kelima, ADP lepas menyebabkan aktin meluncur
Pada proses ini terjadi proses relaksasi, kemudian kembali ke tahap awal dan proses terjadi secara terus-menerus. Teman-teman, sekarang kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja dan juga mekanisme dari sistem saraf dan juga otot di tubuh kita. Sekian dari saya.